Pohon kuldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kuldi bisa membangkitkan hawa nafsu dan membuat lupa diri. Allah melarang Nabi Adam memakan buahnya karena bisa membuat dirinya jadi kotor. Kotor dalam artian nafsunya ternoda dan mempengaruhi sifat dasar manusia yang penuh dengan ketidakpuasan. Bisa dikatakan, pohon kuldi diciptakan sebagai cobaan bagi Nabi Adam dan Hawa, ujian dari ketaatan seorang hamba pada penciptanya. Namun, terlepas dari itu semua, Allah memang menakdirkan manusia untuk turun ke bumi dan menjadi pemimpin di tempat itu. Manusia diciptakan bukan dengan maksud untuk pemimpin di surga. Meskipun Adam dan Hawa telah bertobat, Allah tetap memberikan hukuman pada mereka dengan turun ke bumi. Turunlah kalian dari surga menuju bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu. Quran Surat Al-A'raf ayat 24-25. Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan pada tempat yang sama. Namun, Nabi Adam diturunkan di puncak Bukit Sri di daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Mereka berdua bingung dan sedih karena diturunkan terpisah. Namun, Nabi Adam dan Hawa yakin satu sama lainnya akan saling bertemu lagi. Lalu, setelah 40 hari, mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Diceritakan mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Nabi Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anak. Sedangkan ular yang menggoda mereka dihukum berjalan dengan perut selamanya di bumi. Dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi manusia. Kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi dan kaum wanita berkewajiban mengurus anak-anaknya. Nabi Adam dan Hawa kemudian belajar bercocok tanam, juga cara bertahan hidup di bumi. Mereka juga melahirkan anak-anaknya. Allah memperlihatkan kuasa-Nya dengan memberi mereka anak sepasang-sepasang. Setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak kembar. Peristiwa Nabi Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah membuktikan sesuatu, bahwa tidak ada yang akan didapat dari ketidaktaatan kepada Allah selain dari keburukan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita umat manusia di seluruh muka bumi. Kisah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi. Ada cerita menarik dari peristiwa turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Diceritakan mereka turun ke bumi dengan memakai dedaunan untuk menutupi tubuhnya. Ketika berada di bumi, dedaunan itu jadi kering dan kemudian rontok. Dipercaya segala wewangian yang tercium berasal dari daun-daun tersebut. Adam dan Hawa menjalani kehidupan sebagai manusia biasa setelah bertemu. Allah kemudian memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba pada keduanya.
Allah mengajarkan pada mereka untuk memerah susu hewan-hewan itu. Susu tersebut kemudian bisa mereka minum. Allah juga memberi perintah pada Nabi Adam untuk menggunakan bulu-bulu hewan itu sebagai pakaian. Nabi Adam dan Hawa sadar kenikmatan dunia sudah tidak ada lagi. Mereka pun menangis sedih. Dari air mata mereka tumbuhlah kacang tanah dan kacang hijau. Adam lalu menyadari kesulitannya untuk mengetahui waktu-waktu beribadah. Ia lalu mengadu kepada Allah tentang masalah ini. Allah kemudian memberi seekor ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat di surga bertasbih, ayam putih itu ikut bertasbih atau berkokok di bumi. Berkat ayam putih itu, Adam jadi mengetahui waktu-waktu beribadah di bumi. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, Nabi Adam lalu menebang pohon-pohon. Kayunya ia pakai untuk membangun rumah. Adam juga membuat sumur untuk mengambil air. Allah kemudian menurunkan 21 lampiran tentang hukum haram dan halal memakan daging binatang tertentu. Kemudian diturunkan pula 29 huruf hijaiyah, dan manusia tidak dapat mengurangi atau menambah hurufnya. Ketentuan Allah ini sangat jelas dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Adam lalu belajar huruf-huruf itu untuk bisa membaca lampiran yang diturunkan Allah. Hawa kemudian merasakan proses mengandung. Ia terkejut ketika janin dalam perutnya bergerak-gerak. Hawa tidak yakin dari mana tempatnya yang bergerak di perutnya itu akan keluar. Ketika waktu melahirkan tiba, Hawa merasakan proses sakitnya. Hawa melahirkan anak kembar, Habil dan Layutsa. Waktu mengandung anak yang kedua pun tiba. Hawa melahirkan anak kembar, Qabil dan Iklima. Sepasang anak laki-laki dan perempuan selalu melahirkan olehnya. Diceritakan, Hawa melahirkan dan mengandung sejumlah 20 bilangan. Setiap melahirkan pasti sepasang laki-laki dan perempuan. Diceritakan juga anak yang dikandung Hawa sebanyak 200 orang. Semua dilahirkan kembar kecuali Sid yang memiliki Nur Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di keningnya. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam bertambah terus hingga 40.000 orang laki-laki dan perempuan. Pada saat anak cucu Adam berkembang, banyak terjadilah pertengkaran dan pertikaian. Maka Allah memberinya tongkat dari surga untuk mendidik mereka yang membangkang. Wallahu a'lamu bishawab.